ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling berat Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita ingin menghadirkan satu berita dan semacam ulasan, ya, tinjauan terhadap pernyataan seorang pendeta yang terkenal, namanya Pendeta Gilbert. Ya, Gilbert ini pendeta, kalau tidak salah, berasal dari Sulawesi Utara, yang sangat terkenal di beberapa tahun terakhir ini karena beliau kadang-kadang juga membawa acara dan banyak membawa acara dan berkhutbah tentang agama Kristen dengan segala aspeknya di berbagai, di televisi maupun terutama di media sosial, di gereja-gereja yang banyak diminati oleh masyarakat pengikutnya, terutama di kalangan Kristen. Tapi ada yang bernuansa menghina, menista agama Islam dari pernyataan dia yang beredar di hari-hari ini di Twitter terutama, terkait pertama bermula dari perpuluhan atau zakat yang tiap tahun umat Islam itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atau zakat malnya. Kalau zakat mal tergantung jumlah harta yang dimiliki, tetapi patokannya itu 2,5% dari harta yang dimiliki. Nah, sementara dia membandingkan, sementara di kalangan Kristen itu 10%. Tapi karena beliau menyampaikan kadang-kadang dengan nuansa yang lucu, maka kemudian 2,5% itu diketahui oleh orang yang menghadiri acara tersebut. Kalau saya sebetulnya melihat bahwa sebetulnya di tengah-tengah kita berupaya untuk menyatukan, memperkuat silaturahim atau persaudaraan antar umat beragama di Indonesia, saling menghormati, menghargai antar sesama agama, dan mereka melaksanakan secara bebas kewajiban-kewajiban beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seharusnya itu tidak dijadikan sebagai ajang perbandingan atau kadang-kadang juga lelucon di atas panggung di ini mereka, sebagaimana dilakukan oleh Pendeta Gilbert ini. Nah, dia mengatakan bahwa umat Islam itu memang sebelum salat ya harus bersih dulu, bercuci, berwudu, ya, mandi, berwudu, kemudian kalau dalam konteks harta dia harus 2,5%. Dia membandingkan bahwa ngapain kita berwudu, mandi, apa semua sebelum menghadap Tuhan, seperti makanya dia singgung seperti umat Islam, kita cukup 10%, ya, toh dia bilang bahwa kalian cuma 2% gitu loh. Secara langsung umat Islam cuma 2,5%, sementara kami 10%. Kami dibersihkan oleh darah Yesus katanya.
Dan dia kemudian di akhir dari tampilan dia itu melakukan gerakan semacam gerakan salat begitu, ruku kemudian sujud, kemudian dia mengatakan bahwa yang paling berat juga terakhir itu kalau duduknya, tidak semua orang bisa mampu melakukan itu katanya. Maksudnya duduk yang dimaksud itu duduk iftiras ketika salat sudah mulai berakhir gitu loh. Itu katanya susah banget. Dan memang susah bagi orang yang gendut ya, yang makan jamaah punya uang mewajibkan 10% itu, kemudian tidak perlu kerja hanya dengan sekadar pidato-pidato spekulasi dan macam-macam, itu kemudian jamaahnya diharuskan untuk mengeluarkan harta 10% dari yang dimiliki. Nah, kemudian itu membiayai para pemimpin gereja atau pendeta hidup tentang mereka yang hidup bergelimang harta mewah, termasuk juga di dalam yang ditulis di Twitter itu dikatakan bahwa istri dari sang pendeta ini juga memiliki pakaian dan tas-tas yang branded seperti Louis Vuitton dan lain sebagainya, yang harga juga puluhan juta rupiah. Tampilan-tampilan mereka, padahal mereka hanya mengharapkan donasi dari para jamaahnya. Nah, saudara sekalian, kita ingatkan kepada para pendeta ya, terutama pendeta, para tokoh agama, bukan hanya pendeta saja, tetapi tokoh agama yang lain, di Muslim maupun di Buddha maupun di Hindu misalnya, tidak boleh di tengah kita membangun suasana politik, membangun upaya kebersamaan di tengah habis pemilu yang masih juga tegang-tegangan karena rasa ketidakpuasan yang proses pemilu yang berlangsung kemarin itu. Nah, kemudian jangan para tokoh agama itu kemudian menggunakan cara orang beribadah agama yang lain itu kemudian seakan-akan itu dijadikan sebagai lelucon di atas panggung. Dan karena itu kita mengingatkan kepada pendeta Gibran ini, hati-hati. Sulawesi Utara itu negeri, ya setahu saya, itu negeri yang toleransinya sangat tinggi. Toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi, walaupun mereka mayoritas, tetapi selama ini ketika terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu melimpah kerusuhan SARA yang menimpa Maluku Utara di bagian utara, sebagian Maluku Utara di bagian utara, dan kemudian di kota Ternate, kemudian juga di Ambon, Maluku, apa-apa itu Sulawesi Utara cukup kuat, memiliki daya tahan sosialnya sehingga tidak mudah terprovokasi masyarakatnya untuk saling serang atas nama agama. Walaupun demikian, di Sulawesi Tengah pernah terjadi, terutama di Poso dan sekitarnya, sehingga menimbulkan luka, bahkan ribuan orang mati, dan bahkan mungkin juga masih ada yang saling dendam karena itu. Oleh karena itu pendeta seperti Gibran ini tidak boleh kalau pidato-pidato aja dengan cara mereka tidak usah menyinggung-nyinggung agama yang lain, apalagi sistem beribadah agama yang lain. Oleh nanti sebentar kita akan perlihatkan potongan video yang kita maksud ini di video kita kali ini, dan kita mengingatkan kepada tokoh agama supaya jangan sampai hal itu memicu ketidakpuasan atau ketersinggungan dari mayoritas umat ini, Islam ini, sehingga kalian membuat mereka yang tidak bersalah ya, nah, hanya dipicu oleh seorang pendeta goblok bodoh seperti Gilbert ini, yang kemudian coba untuk mengarah untuk seakan-akan menjadikan gerakan salat dan kebersihan, membersihkan diri, kemudian membersihkan harta dengan zakat 2% itu jadikan sebagai perbandingan dan menimbulkan lelucon di kalangan masyarakat jamaknya. Nah, kita bisa lihat suasananya mereka menertawakan itu karena perilaku dari pendeta Gibran itu. Jadi kalau Anda mau salat ibadah Anda tuh menyembah Tuhan dengan cara yang santai, jet set, kehidupan yang mewah, itu Anda lah. Jangan kemudian kalau umat lain melakukan salat dengan menghamba, bersujud, ya, bersih dan sebagainya, Anda jadikan itu sebagai lelucon. Karena memang itulah kewajiban agamanya. Dia harus membersihkan diri, salat itu sebelum berwudu, mandi atau berwudu, kemudian dalam konteks harta harus mengeluarkan zakat, dan kemudian selanjutnya dia harus ruku, sujud, menghamba kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, itu jangan jadikan sebagai lelucon di atas panggung di mana di hadapan jamaah Anda. Dan itu akan kalau di umat Islam itu misalnya ada yang tidak terima tentang itu, tentu jadi masalah nanti kepada Anda dan umatmu, ya, bisa menimbulkan perpecahan
antar umat beragama yang selama ini dibina dan tumbuh, dan tentunya kita juga tahu bahwa tidak semua pendeta memiliki kehidupan jet set seperti Gilbert ini, dan mereka jauh lebih banyak pendeta di Jakarta misalnya atau di tempat lain jauh lebih memahami, saling menghormati antar sesama, demikian juga para kiai, para ulama dan pendeta-pendeta lain seperti itu. Itu jadi, dan karena garis bagi kita di umat Islam itu adalah bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Bagaimanapun kau mau jungkir balik praktek agamamu seperti itu, mau mewah ke apa ke, itu terserah Anda. Kau mau berzina ke apa ke, itu terserah, itu urusan Anda lah. Ya, kau memberi kebebasan kebebasan berzina kepada saudara-saudara Anda, kepada jamaah Anda dan lain sebagainya, karena dianggap bahwa apapun kesalahan yang dilakukan oleh umatmu itu sudah ditebus oleh Yesus misalnya dengan darah sucinya, dengan pengorbanannya di atas sekse, itu kepercayaan kamu. Tetapi dan kita pun tidak mengganggu itu ke sana atau tidak menertawakan itu ke sana, tetapi jangan pula Anda di atas podium, di atas kemudian menjadikan lelucon dari misalnya seperti yang Anda lakukan hari-hari ini. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, selain pada kesempatan kita ingatkan saudara para pendeta, terutama pendeta Gilbert ini, hati-hati, karena kita hal-hal seperti ini sangat sensitif dan kita tidak ingin negeri kita ini tercabik atau kita saling memusuhi karena soal-soal sensitif yang diperankan oleh satu dua orang tokoh agama yang mengaku sebagai tokoh atau pendeta atau tokeh dari pendeta itu seperti Gilbert ini. Ini berbahaya bagi pembinaan kerukuman umat beragama dan sebagai pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.